Mengenai kisah dramatis di Laut Lepas perairan Banggai, naas dialami oleh rombongan pemancing berjumlah 12 orang. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam, namun tak ada yang bisa dimintai pertolongan. Mereka bahkan diserang ikan ganas. Namun di tengah nasib malang, para korban mendapatkan pertolongan tak terduga. Masih sehat, bertahan semua ini. Rombongan pemancing dipimpin Eki Azwar bersama 11 pemuda Luwuk Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Mereka berangkat ke tengah laut pada hari Jumat. Setibanya di lokasi memancing yang berjarak 12 jam perjalanan dari darat, kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Sudah berapa jam ini? Sudah 12 jam ya? 12 jam lebih. Bateria, tolong. 1, 2, 3. Tolong! Mereka pun terkatung-katung di lautan berhari-hari hanya mengandalkan rakit yang dibuat sendiri, kasur, dan puing kapal. Pegangan juga. 10 jam setelah mereka tenggelam, serangan terjadi dari pemangsa laut, yaitu ikan hiu. Nah, air. Satu dari pemancing ini pun jadi korban setelah digigit di bagian kaki. Ikat dulu, tahan Om. Tahan ini alkasih. Mantap guys. Dari jauh tadi kelihatan seperti body. Rahasia Maha Kuasa guys. Ya, makanya kita taruh ini mau pakai apa? Taruh 15 jam. 15 jam guys. Namun anggota rombongan lainnya sigap sehingga serangan tidak terlalu parah dan darah korban tak terpercik di laut yang dapat mengundang hiu lain. Pemancing lain kemudian melakukan pertolongan pertama pada korban. Pertolongan pertama. Siap Om. Ayo percepat sedikit. Masih tempat tidur ini ke rakit asli nih. Itu. Tinggal di air. Iya. Semua upaya yang dilakukan tak membuahkan hasil untuk mendapatkan pertolongan. Kamera pun tak lagi bisa mengabadikan upaya rombongan untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Pindah. Pelan-pelan. Ikat dulu ini, tahan Om. Tahan ini alkasih. Masih sehat, bertahan semua ini. Keajaiban kemudian datang pada hari Senin. Sudah berapa jam Rombongan lumba-lumba melintas dan dengan cekatan mamalia laut ini membantu ke-12 orang dalam kecemasan tersebut. Mereka mengarahkan para korban ke nelayan Morowali yang sedang melaut. Jam. 15 jam guys. Insya Allah kami berusaha untuk mendapatkan bangsa laut. Pertolongan pertama. Siap Om. Siap. Ayo percepat sedikit. Ke-12 pemancing itu pun selamat berkat pertolongan kawanan lumba-lumba. 12 jam lebih. Bateria, tolong. 1, 2, 3.
Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita telah tersambung dengan Bapak Eki Azwar, salah satu penumpang kapal yang merekam video dramatis terkatung-katung di laut selama 4 hari. Selamat malam Pak Eki. Ya, malam. Malam Pak Eki, ini kita baru saja menyaksikan cuplikan ataupun potongan dari video bagaimana Pak Eki dan juga rekan-rekan berusaha bertahan hidup terkatung-katung di laut, sebuah kisah yang dramatis. Pak Eki mungkin bisa berbagi cerita juga kepada kita. Sebenarnya waktu itu apa yang terjadi di lautan saat Pak Eki dan rekan-rekan memancing sehingga kemudian akhirnya hanya bisa berupaya bertahan hidup dengan rakit Pak di atas lautan? Ya, oke. Halo. Ya Pak. Halo. Ya. Jadi awalnya kita dengan kawan-kawan itu niat memancing ke arah banggai laut. Banggai laut itu ditempuh dengan waktu kurang lebih 6 jam dari banggai darat. Dalam perjalanan 5 jam terjadi konslet di genset kapal yang kita tumpangi, yang kita naiki. Kemudian asap keluar, jadi teman-teman sempat panik juga pada waktu itu. Terus kemudian teman-teman yang lain mengambil alat untuk menyiram sumber-sumber asap itu, tapi asapnya sangat tebal keluar dari mesin kapal itu, sehingga kita semua mengambil pelampung, life jacket untuk siap-siap melompat karena takutnya kapal akan meledak gitu. Halo. Iya Pak Eki, kemudian juga ini kita sambil juga di layar kaca menyaksikan bagaimana upaya Pak Eki bertahan. Pak Eki mungkin bisa diceritakan waktu itu bagaimana kondisinya, kondisi Pak Eki dan rekan-rekan, apa yang dilalui selama berupaya bertahan hidup di lautan itu Pak? Ya, jadi awalnya pada saat kita melompat ke laut, jadi kita mengambil kasur yang ada di dalam kapal dengan tujuan supaya bisa mempersatukan kita pada saat di air laut. Alhamdulillah pada saat kita melompat di laut semua kita memegang kasur itu gitu. Pada saat kawan kita disambar hiu ya sempat panik juga kita semua karena posisi gelap gulita, nggak ada yang dilihat, satu sama lain nggak ada kelihatan. Jadi kita merubah posisi kaki kita angkat ke atas kasur supaya jangan ini oleh ikan hiu, karena katanya telapak kaki itu sangat terang kalau di permukaan air laut gitu. Ya, terus kita Iya Pak, silakan dilanjutkan. Terus kita pasrahkan diri aja sambil berdoa, mudah-mudahan ikan hiunya nggak menghampiri kita lagi. Kita tersadar itu sudah pagi itu. Paginya itu kita mengikuti arus laut yang begitu kencang. Tidak lama kemudian kita melihat satu buah rakit atau yang biasa dibilang di sini rumpon gitu. Jadi salah satu dari teman kita berenang untuk mengambil rumpon itu. Jadi rumpon itulah yang kita pakai sebagai pertolongan pertama untuk kita naik di atas bambu-bambu itu yang seperti terlihat di layar itu, Bu. Pak Eki, kemudian untuk konsumsi makanan, minuman, sehingga Bapak dan juga rekan-rekan bisa bertahan ini, Pak? Kalau makanan dan minuman sama sekali tidak ada, ya. Jadi kita tinggal sama-sama saling menguatkan hati, memberi semangat satu sama lain, supaya kita bisa bertahan gitu, Bu. Kalau tadi rekan Pak Eki sempat digigit ikan hiu, sebenarnya lukanya seperti apa Pak waktu itu? Dan sekarang bagaimana Pak pemulihannya dan kondisinya? Ya, sekarang lagi dirawat di rumah sakit Luk Banggai. Alhamdulillah kondisinya membaik. Betisnya yang digigit ikan tuh hampir setengah betisnya tuh hilang gitu dagingnya. Baik, kemudian pengobatan waktu itu Pak, bisa bercerita Pak Eki dan juga rekan-rekan apa yang dilakukan Pak untuk menyembuhkan luka dari rekannya itu? Pada waktu itu kita mengikat kakinya, betisnya agar darah itu nggak menetes lagi. Sebagian dagingnya masih menggelantung, jadi itu yang kita bungkus
biar darahnya itu nggak menetes sampai ke air laut untuk menghindari ikan hiu datang lagi gitu. Iya, tapi alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan pengobatan ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Pak Eki, yang juga menarik adalah kemudian Pak Eki tadi bercerita bahwa yang menolong adalah lumba-lumba Pak. Seperti apa Pak kejadiannya? Ya, pada hari kedua itu ikan lumba-lumba ada di samping kiri kanan kita, di rakit kita gitu, mengikuti arus arah rakit kita gitu. Di samping kiri kanan ya berjarak sekitar 2 meter lah dari posisi kita, kiri kanan terus muka belakang gitu. Sampai kita menemukan rumpun bambu yang kedua gitu. Dan hari kedua itu sempat kita diserang oleh hiu lagi. Sempat rakit kita itu ditabrak oleh ikan hiu itu. Sampai kita panik juga sambil kita memegang bambu yang kita pakai untuk melakukan dayung rakit. Kita memukul hiu-hiu yang ada di samping kiri kanan kita. Hiunya ada 3 ekor waktu itu. Tapi tidak ada yang terluka ya Pak ya? Alhamdulillah tidak ada terluka pada saat yang hari kedua itu. Baik. Cuman kena sirip itu. Itu hari kedua. Kemudian setelah itu di hari berikutnya datang lagi lumba-lumba Pak? Untuk menyelamatkan, membawa Pak Eki atau seperti apa ceritanya? Tidak, lumba-lumba cuman mengiringi kita di samping rakit bambu itu gitu. Sampai akhirnya masuk hari ketiga itu baru kita dapat pertolongan dari nelayan yang memancing di rumpun yang ada di perairan Morowali. Jadi kemudian bertemu dengan nelayan yang kebetulan memancing di sana ya Pak ya? Iya, betul. Ya sempat kita memanggil-manggil pakai bambu yang diberikan terus diikat life jacket biar mereka lihat gitu. Dan setelah itu akhirnya nelayan tersebut menyelamatkan Pak Eki dan rekan-rekan, membawa Pak Eki dan menuju perahunya begitu ya Pak? Iya betul, menuju perahunya. Baik Pak Eki, saat ini bagaimana kondisi Pak Eki dan juga rekan-rekan Pak? Ya alhamdulillah sudah pulih gitu, sudah sehat. Alhamdulillah Pak Eki bisa selamat dan sekarang sudah bisa berkumpul dengan keluarga kembali, dan tentunya ini cerita yang bisa dibagikan kepada kita semua. Terima kasih atas waktunya Pak Eki Azwar. Iya, terima kasih Mbak. Baik. Ya, terima kasih.